Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tadi Mas Uki udah ngebuka ya, udah nyampain. Eh, Pertanyaannya tadi adalah kurang lebih eh, terkait sama ERP readiness ya. Jadi kalau kita bicara readiness tuh kesiapan ya, kesiapan bagaimana kita implementasi ERP. Nah ini kalau kita bicara ERP itu pengalaman saya terutama ya pribadi baik sebagai PM ataupun sebagai dulu masih zamannya technical itu project kalau ditanya banyak yang berhasil apa enggak, banyak juga yang berhasil banyak juga yang enggak ya. Kadang mereka kita melakukan implementasi itu banyak nggak persiapan gitu. Ternyata pas setelah kita kita kaji lebih dalam ternyata oh ada loh kaidah-kaidah yang harus disiapkan ini ya. Kalau saya bicara pengalaman di IT ya, alhamdulillah saya masih dalam hal implementasi IT dari sejak kuliah sampai sekarang ya masih istiqomah di bidang IT gitu ya, masih sesuai. Jadi banyak tuh yang namanya project-project ya yang bisa selesai dengan baik kalau kita bicara dengan baik sesuai dengan anggaran, dengan waktu, tapi ada juga yang nggak selesai. Nah, mungkin saya di sini bukan ngajarin kali ya, lebih bagi pengalaman. Karena kemarin saya tanya teman-teman apa panitia yang hadir siapa gitu, yang hadir di season owner, ada juga nanti yang hadir bahkan juga di apa namanya di lapangannya langsung yang ada customer-nya atau user. Anotnya belum bisa dipakai ya. Saya lihat anot belum ada ya. Anot yang buat coret-coretan saya lihat Oh iya, mungkin bisa dibantu tim operator ya, ya Pak. Iya. nanti sambil diaktifin. Jadi kurang lebih 2 jam ke depan ya, saya akan berbagi sharing yang mudah-mudahan nanti materi kurang lebih sih 20 slide ya. 20 slide itu nanti kita lebih banyak nanti diskusi ya, mungkin ada hal yang mungkin disampaikan. Nah ini yang tadi apa aja sih agenda-agendanya gitu ya. Jadi kalau bicara ini anotnya belum bisa ya masukin, nanti sambil minta tolong panitia ya. Saya biasa kalau presentasi pakai apa? Karena biasanya kalau hanya kursor aja kadang apa agak kurang ya. Biasanya sama kalau mungkin yang sempat ngalamin zaman dulu, zaman Pak Tino Sidin tuh. Di sini ada yang sempat ngalamin nggak ya? Pak Tino Sidin tuh dulu kalau acara-acara hari Minggu gitu ya, gambar itu pokoknya gambar bagus apapun mau jelek mau bagus dibilang bagus gitu ya. Oke, ya uh, ada 13 agenda yang akan saya sampaikan, mulai dari konsep ERP seperti apa. Mungkin saya pikir rekan-rekan yang hadir di sini mungkin sudah mengetahui, tapi nanti kita akan flashback sedikit. Nah ini yang nanti kita lihat. Ini yang saya ambil berdasarkan pengalaman, termasuk juga berdasarkan apa paper jurnal gitu ya, yang saya ambil dari apa referensi-referensi manfaat ERP sampai nanti saya akan bicara topik utama kita di sini nih, ERP readiness. Bagaimana kita menyiapkan apa sebelum kita implementasi ERP gitu ya, Enterprise Resources Planning. Ya, saya akan kurang lebih. Oke, nah ini kalau kita bicara ERP, ini adalah kalau dilihat definisinya sesuai singkatan Enterprise Resources Planning. Jadi kalau udah bisa masuki anotnya. Ya, mohon ditunggu ya, Pak. Ini mungkin dari tim operator sedang membantu setup kan, mungkin sambil dilanjut terlebih. Oh iya, nanti kalau sudah dikabari Mas ya, Ya, siap. biar Nanti nanti saya mengabari, Pak. baik. Jadi kalau kita bicara ERP itu adalah sistem atau aplikasi yang terintegrasi ya, yang terintegrasi di mana end to end atau dari ujung-ujungnya customer ada dari vendor ataupun kita sebagai di perusahaan yang mulai kalau dari awal misalkan dari marketing sampai ujungnya itu adalah di finance accounting, itu semuanya nanti terintegrasi. Ada kalau kita bicara manufacturer ada PPIC, ada produksi, dan ujungnya adalah biasanya kalau di perusahaan tuh ujungnya finance ya, keuangan. Nah, ini yang nanti kita bicara menghubungkan semua tuh ya.
Beda kalau kita bicara mungkin bukan ERP yang sifatnya silo atau per modular ya. Contoh ada aplikasi yang hanya bicara marketing aja sendiri. Ada aplikasi yang berhubungan dengan finance. Nah, ini untuk kendalanya pada saat kalau kita bicara bukan ERP, ini adalah aplikasi yang nanti secara data ini keluaran data di sini akan di-entry ulang di sini ya. Nah, itu yang kalau kita nanti membedakan salah satunya. Nah, salah satu juga kalau kita bicara ERP ini ada real time. Yang real time itu data yang masuk hari ini ya pada saat atau saat ini, detik ini ya keluar saat itu juga gitu ya. Sampai nanti kelihatan secara langsung. Dalam bentuk biasanya kalau manajemen suka bicara namanya dashboard ya. Dashboard itu visual-visual ya, grafis. Nah, kalau kita bicara tujuan utama ERP yang coba kita lihat ya ada beberapa hal ya. Mulai dari kita bisa meningkatkan efektivitas efisiensi operasional. Kalau kita bicara efisiensi itu kita bicara dua. Biasanya bicara waktu dan biaya. Terus juga kita bisa membantu integrasi data. Jadi data-data yang sifatnya misalkan parsial, terpisah-pisah gitu ya. Data finance, data marketing, data produksi dan seterusnya. Nah, itu nanti dengan adanya konsep ERP itu nanti bisa diintegrasikan ya datanya. Terus juga bisa menyediakan informasi real time, transparansi. Nah, ini yang penting ya, transparansi ini terutama kalau kita bicara nanti audit nih. Ya kebetulan saya juga basisnya juga di audit. Itu kalau kita bicara ERP datanya enak tuh pada saat si auditor melihat data-data yang berhubungan apakah data keluaran dari proses satu ke proses 2 ini memang data-datanya bisa dipercaya atau keluarannya ya. Apakah misalkan terjadi indikasi fraud atau apa enggak gitu ya. Nanti bisa kelihatan. Kenapa? Karena kalau kita bicara ERP, kita bicara mengacu pada prinsip transparansi, ya transparan. Ya. Termasuk juga, nah ini yang penting adalah mendukung pengambilan keputusan strategis. Ini kalau saya coba ambil gambar di slide ini ada beberapa brand ya yang mungkin rekan-rekan semua sudah familiar ya, familiar merek-merek ERP yang ada di pasaran gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai ERP sendiri, itu kita bicara sebelum dan sesudah ya. Di sini kita bicara sebelum dan sesudah. Belum ya, belum ada anot. Sebelum ini kalau dilihat datanya itu tadi ya terpisah-pisah atau silo-silo ya, datanya terpisah. Nah, ini yang paling juga banyak sering terjadi nih, duplikasi data atau redundant, datanya redundant ya. Jadi data bagian A dengan bagian B itu sama-sama ngeluarin data yang sama. Nah, pertanyaannya adalah siapa data yang bisa dipercaya gitu ya. Terus tidak real time, ini juga banyak sering terjadi ya. Jadi data transaksi hari ini belum tentu pada saat manajemen butuh hari ini atau saat ini nggak bisa dikeluarin tuh. Ya, biasanya yang paling terjadi tuh kalau keuangan ya, aspek laporan keuangan ya. Kadang biasanya nunggu setelah berapa hari gitu ya disampaikan. Ini sulit kontrol ya. Sulit kontrol ini juga yaitu tadi karena bicara semuanya pelaksananya otorisasinya tidak ada gitu ya, penggunaan akses, ya, pengontrolan terkait data tadi susah. Nah ini kalau kita bicara sesudah ERP, single source of truth, jadi sumbernya tuh ya bisa dipercaya gitu ya, karena tadi semuanya sudah terintegrasi. Ada integrasi antar divisi, tadi sudah clear ya, antar bagian-bagian itu nanti bisa terintegrasi semua. Real time reporting, jadi apa yang di-entry-kan hari ini atau saat ini, saya mau lihat laporannya keluar saat itu juga gitu ya. Termasuk juga kita bicara decision support berbasis data. Jadi kalau pada saat kita memutuskan secara pengambilan keputusan dari sisi baik di level kalau kita bicara manajemen ada tiga ya, level low, middle, top, itu kita bisa ngambil keputusannya udah pakai data gitu. Jadi kalau ditanya di datanya dari mana, oh kita data dari sini gitu. Jadi speak by datanya tuh enak tuh. Kalau kita bicara spirit speak by data, tidak lagi pakai asumsi, tidak lagi pakai uh, analogi dan seterusnya. Karena saya pernah dulu dampingin salah satu, saya nggak usah sebut objek ya, objeknya itu pada saat hearing dengan salah satu anggota dewan gitu ya, itu pada saat diminta datanya itu mereka harus bawa kertas setebal gini gitu ya. Setebal ini saya kadang geleng-geleng ini gimana ceritanya nih. Sedangkan pada saat hearing itu diputusin hari itu juga gitu ya. Nah itu nggak bisa diputuskan, nggak bisa diputuskan. Ya sehingga pada saat diskusi itu terjadi hal-hal yang tidak memuaskan dari sisi audiensnya gitu ya, si pendengar. Nah akhirnya organisasi berbenah gitu ya, sekarang udah enak tuh mereka pada saat mau hearing dan seterusnya itu langsung ya udah pakai tinggal aplikasi aja dimunculin di layar gitu ya, di dashboardnya itu kelihatan. Itu yang salah satunya kalau kita bicara ERP
Oke, nah ini kenapa ERP banyak gagal ya? Banyak orang berasumsi atau organisasi terutama business owner ya atau di level manajemen kalau kita bicara top manajemen ya, udah pokoknya solusinya pakai ERP ya, pakai sebutin brand A, brand B, brand C gitu ya. Pokoknya kalau sudah beli ERP masalahnya selesai gitu. Padahal faktanya nggak gitu gitu. Ya, ini fakta berdasarkan itu tadi ya. Berdasarkan kalau saya baca paper termasuk juga kalau pengalaman saya gitu ya. Kalau kita bicara implementasi itu banyak aspek yang harus diperhatikan ya. Akhirnya fakta-fakta yang tadi seperti contoh proses bisnisnya nggak clear gitu ya. Nggak clear tuh artinya gini, SOP-nya belum belum lengkap atau proses bisnisnya kalau kita bicara level 0, level 1 dan seterusnya sampai turunannya itu tidak lengkap. Dan kalau pada saat ditanya proses itu kadang berubah-ubah. Itu juga menjadi bottleneck ya, kendala pada saat kita implementasi. Termasuk SDM. SDM sendiri ya itu tadi karena nanti orang sudah nyaman gitu ya. Orang sudah nyaman dengan sistem yang lama, terus pada saat ada pergantian sistem terjadi resistensi ya, terjadi resistensi penolakan ya. Yang berikutnya juga kesiapan organisasi. Itu tadi terutama kesiapan organisasi dari sisi karena terbiasa organisasi sudah menggunakan sistem yang lama gitu ya. Terus sudah nyaman pada saat ada tuntutan semuanya harus cepat, apalagi zaman sekarang bisnis bisa diperhatikan semuanya harus cepat gitu ya, apalagi tingkat persaingan. Jadi saya suka setuju dengan zaman sekarang tuh kita hidup di zaman era disruption. Disruption itu zaman gangguan ya, gangguan dari segala aspek ya. Kalau kita bicara orang IT, terutama ini terganggu dari sisi salah satunya adalah penerapan AI. Itu memang tidak bisa dihindari, tapi ya itu tadi, itu yang juga menjadi disruption gangguan. Terus juga kita bicara sekarang lagi rame bicara ya perang Amerika Israel dan Iran dan seterusnya. Itu menjadi permasalahan yang bisa menjadi uh, terjadi gangguan. Nah, kembali ke topiknya adalah kita bicara organisasi. Nah, organisasi sendiri ini harus siap. Oke, berikutnya ini notnya belum siap ya Mas. Notnya belum ya. Oke, kalau kita bicara ERP mungkin kita sepakat ya rekan-rekan semua di sini enterprise resources planning ya ini kalau kita bicara efisiensi ini bisa mengakibatkan efisiensi. Kalau kita bicara bicara efektif dan efisien. Efisien itu ada dampak dari kita melakukan sesuatu kegiatan efektif. Ya, ini kalau kita berdasarkan referensi jurnal paper, kalau saya coba pelajari itu rata-rata bisa melakukan efisiensi sampai 30 sampai 50 ya. Terus juga ini yang pasti bisa menghindari atau mengurangi tingkat redundansi data, duplikasi ya. Ini otomatis nanti akan berdampak kepada terjadinya penghematan waktu dan biasanya ada biayanya juga gitu. Kalau kita bicara efisien itu bicara dua tadi, efektif dan efisien. Termasuk juga produktivitas naik. Nah, produktivitas ini lebih banyak kita bicara uh, kita bicara orang, misalkan satu orang yang selama ini kita banyak waktu tunggunya, tapi dengan ERP datanya nanti sudah bisa diolah, orang ini atau karyawan ini bisa diberdayakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya. Dan bahkan di beberapa bagian akhirnya di beberapa organisasi dengan adanya ERP akhirnya expand, perusahaannya berkembang, tapi orang-orangnya yang ini bisa dioptimalkan ke tempat yang lain gitu ya, prosesnya gitu ya. Itu kalau kita bicara dari perspektif bisnis. Ada juga transparansi data tadi yang sudah disampaikan single source of truth ya. Jadi datanya pasti nanti bisa dipercaya informasinya. Nah, sifatnya data terpusat, konsisten, bisa mengurangi konflik. Nah, ini yang sering terjadi, terutama kalau konflik kita bicara data. Ini datanya dari mana, hitungannya dari mana, itu yang tadi disampaikan ya. Sehingga terjadi pada saat kalau kita bicara ngomongin angka atau data, itu bisa jadi perdebatan. Ya. Tapi kalau dengan adanya IAP, nanti harapannya adalah ini bisa mengurangi konflik. Ya, tadi auditnya mudah. Kenapa? Contoh saya sebagai auditor, saya tidak akan banyak menanyakan, saya tinggal siapkan aja untuk server yang khususnya untuk di data audit disiapkan, saya tinggal mencari ya runut proses data tadi perhitungannya, formulasinya. Terus akuntabilitas meningkat ya, akuntabilitas meningkat. Nah, berikutnya kalau kita bicara secara keputusan, ya ini keputusannya bisa saat itu juga gitu ya. Saat ini di input, saat itu juga nanti kalau bicara report saya mau lihat itu bisa langsung ya.
Ini berikutnya kalau kita bicara apa namanya integrasi. Nah, integrasi bisnis tadi ya. Kalau kita bicara integrasi itu bicara mengenai bagian-bagian yang ada di suatu organisasi. Contoh ada inventory, ada finance ya. Ini bisa saling terhubung semua ya dari bisnisnya end to end dari ujung ke ujung. Jadi dari awal kalau kita bicara bisnis dua, awalnya adalah marketing ya, marketing pemasaran, yang ujungnya pasti finance accounting. Di tengah-tengahnya nanti sebenarnya tergantung bisnisnya nih. Kalau manufacture ada proses produksinya, tapi kalau ada trading ya dengan model tradingnya gitu ya. Tapi awalannya prosesnya kurang lebih sama. Ya di awalnya pasti dapat order dari marketing, ujungnya pasti dari ujungnya di laporan keuangan. Nah, berikutnya kita bicara manfaat ERP, nah, 4 pilar. Dulu kalau kita memahami, kalau kita bicara IT pasti ada 3. Apa? People, process, teknologi gitu ya. Berarti kalau pada saat kita mau implementasi IT atau implementasi sistem, 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, people-nya. Orangnya nih udah siap belum gitu ya. Orangnya udah siap belum menerima teknologi yang akan kita terapkan. Gitu. Yang kedua, proses. Proses ini kita bicara nanti proses bisnisnya udah siap belum menyesuaikan dengan teknologi yang kita mau adopt ya, kita mau terapkan. Yang ketiga, teknologi, people, proses, teknologi. Teknologinya ini sudah mendukung belum? Contoh kalau kita bicara perangkatnya masih perangkat yang lama-lama, kita mau implementasi sistem yang butuh resource-nya tinggi gitu ya, memori server yang lama-lama ya harus di-upgrade. Jaringannya masih masih zaman misalkan masih kabel coax ya, mungkin rekan-rekan masih ngalamin coax tuh kabel ada coax, ada UTP, nanti ada FO gitu ya. Oh, coax nih jaringannya masih jaringan lama, itu harus di-upgrade ya. Nah, yang terakhir adalah kalau kita bicara aspek sistem, terutama kita bicara ERP, Enterprise Resource Planning, organisasinya ini sudah siap belum menggunakan ERP? Organisasi ini apa? Kita bicara organisasi perusahaan sendiri, termasuk juga nanti organisasi project team yang akan mendukung di project ini, gitu ya. Oke, organisasi itu siapa? Mulai kalau kita bicara organisasi segitiga piramida sih yang level top, middle, dan low. Top itu direksi atau chief, middle itu adalah GM manager, low itu level mulai dari staff sampai supervisor, itu udah siap belum mengimplementasikan ya. Nah, yang kedua, yang pasti adalah organisasi project. Nah, ini yang banyak kejadian juga nih. Saya dulu pada saat pada saat persiapan, kita sebelum bikin project implementasi ERP, kita membentuk yang namanya business proses atau bikin namanya TFT, Task Force Team. Jadi kita bikin gugus kendali tim, yang berbagi dari bagian-bagian finance, accounting, semua unit kita kumpulin. Ya, kita kumpulin dan kita rubah mindsetnya mereka. Mereka orang-orang bisnis yang terlibat di bagian masing-masing, kita rubah bahasa saya, rubah dari training uh, training IT for non IT gitu ya. Jadi training IT tapi untuk orang non IT. Apa? Ya training banyak ya. Ini saya nggak bisa coret-coret ya. Sebenarnya lebih enak saya tadi pakai Anot coret-coret di layar gitu ya. Tapi karena Anotnya ini belum siap ya, saya mungkin panitia bisa Ya, operator bisa dibantu. eh, Pak Bambang, mohon maaf, Ya, sebelumnya sudah diinformasikan oleh apa namanya tim operator kami melalui chat, Pak sudah aktif. Mungkin kalau oh, berkenan sudah. untuk share ulang, karena sepertinya tadi belum ini ya. Atau nggak apa-apa deh saya pakai ini aja deh. Nih, pakai apa namanya? Nah, ini aja nih. Pakai bawaan PPT aja deh. Oh iya, siap. Oke, karena kebetulan notebook saya touchscreen, jadi saya bisa pasang coret-coret. Nah, kalau kita bicara lebih segitiga gitu ya, segitiga ini apa level top, middle, dan low, ya. Ini kita bicara tadi kita bicara organisasi. Nah, organisasi ya, tadi kita bicara organisasi, ini bicara di level tadi ya, low, middle, top, level direksi atau chief sekarang ada middle GM dan seterusnya. Nah, yang pasti satu lagi kita di level merasa kita project. Nah, dulu pengalaman saya sharing ya, karena saya ngeri resiko terutama di bisnis proses sebelum siap. Teknologi IT mungkin udah siap. People ini mungkin bisa kita trainingin gitu. Tapi yang saya agak ngeri di sini waktu itu. Akhirnya kita membentuk suatu tim namanya task force team. Kita membentuk satu jadi orang-orang non IT, kita trainingin tuh. Kita kumpulin dalam satu ruangan bisa 2-3 bulan, kita bikin yang namanya bisnis proses. Ya, jadi bisnis prosesnya kita bedah tuh. Yang sekarang ini kita bicara dua nanti, SI sama to be-nya seperti apa gitu. SI to be dan
pada saat kita bicara kriteria, terutama tim yang nanti terlibat, itu biasanya mohon maaf ya, dulu pernah ada orang, udah deh kasih siapa yang nggak sibuk ya, yang nggak sibuk masuk ke sini ya. Itu yang jadi kendala juga. Ternyata salah satu nanti tim yang terlibat itu biasanya kita minta syarat yang namanya orangnya biasanya visionary. Visionary itu apa? Bisa melihat ke depan. Ya, karena dia harus memotret bisnis yang ada di dia gitu. Contoh saya bagian akunting, saya akan melihat esis yang di akunting saya seperti apa. Terus mimpi saya, akuntansi saya, akunting saya nanti seperti apa. Saya ngelihat punya nggak kelemahan sistem di akunting saya. Nah, itu saya tuangkan di sini. Nanti semuanya dikumpulin nih, orang marketing, orang finance, orang apa produksi dan sudah kumpul satu bareng, kita ajarin konsep bisnis proses yang mungkin bagi teman-teman orang non IT sesuatu yang baru gitu ya. Terus kita ajarin modeling penggambaran yang nanti kita biasanya tools-toolsnya ada BPMN ya, pakai Bizagi atau apa, kita gambarin tuh role model level 0, level 1 sampai bahkan dulu kita ajarin UI UX. Jadi UI UX mereka yang ngedesain sendiri tuh nanti tampilan desain formnya seperti apa, reportnya seperti apa gitu. Mereka yang mendesain sendiri sehingga nanti pada saat ini udah siap organisasi timnya, OPM-nya udah siap, nanti yang jadi PM, yang jadi lead engineer siapa dan seterusnya, itu salah satu yang kita persiapkan untuk supaya itu tadi proyeknya meminimalisir risiko kegagalan ya. Oke, ini yang biasanya kalau kita bicara IT tiga ini ya, kita bicara people, proses, teknologi. Tapi dalam implement system yang kita bicara besar, kita libatkan juga organisasinya. Ya, berikutnya, nah ini yang saya mulai bahas satu-satu ya. Kalau tadi kan jadi ada 4 ya, ada apa bisnis proses, people, proses, teknologi, yang keempat adalah organisasi. Nah, saya bahas dari bisnis proses. Nah, bisnis proses tadi ya merupakan titik titik awal dari kesiapan sebuah organisasi untuk bisa diintegrasikan. Nah, ini kita lihat nih, bisnis prosesnya udah jelas belum? Gampangnya bisnis proses itu SOP-nya. Tapi SOP pun pengalaman saya sebagai baik di bidang konsultan ataupun dulu pengalaman saya di end user, itu kadang SOP dari tahun misalkan tahun 2000 sampai sekarang misalkan 2026, expo-nya kebanyakan nggak dirubah tuh. Ya. Nah, ini harus dipastikan nih bisnis proses sudah clear. Ya. Bahkan beberapa case, banyak kejadian, beberapa organisasi dia menggunakan yang namanya konsepnya nanti namanya BPR, Business Process Re-engineering. Jadi kalau ada, tadi kan ada kita bicara dua ya, ada SI sama 2B. Nah, SI itu sekarang begini, efisien nggak kita lihat, efektif nggak, terjadi banyak pemborosan nggak, terjadi hal-hal yang negatif nggak, dan seterusnya. Kita list semua tuh, list problem. Nah, dari problem ini kita cek, kita mau kemana nih, kan 2B-nya udah clear. Oh, saya pengennya begini, pengen begitu. Oke, dengan adanya begini, berarti proses-proses yang ada bisa jadi kita rubah. Nah, ini yang biasanya nanti kalau di dalam konsep bisnis proses, namanya business process re-engineering. Proses yang dulunya ada 7 tahapan, dengan ada BPRE, oh ini jadi cuma 3 step nih. Kenapa? Karena nanti di sini udah pakai IT nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini nanti nggak ada nih, nanti nggak ada nih. Nanti kita pakai aplikasi nih. Nah, itu dipangkas tuh. Itu bisa dimungkinkan dalam proses bisnis proses. Ya. Terus workflow-nya, ya tahapannya udah sesuai belum? Sudah terdokumentasi dengan baik belum? Nah, yang penting adalah ini terstandarisasi nggak? Ada SOP-nya nggak? Ada dokumentasi nggak? Form report. Nah, ini yang wajib kita pastikan ya. Wajib kita pastikan ini untuk ready ya. Ini beberapa tools tadi ya yang sampaikan, nanti kita ada as is to be akan menghasilkan sebuah gap analysis. Nah, resiko jika kalau tidak siap, ini ERP tidak sesuai proses. Makanya nggak heran banyak kejadian, di pengalaman juga, pada saat udah ditampilin sama tahapan UAT, user acceptance test, user bilang ini nggak begini nih, ini nggak begitu tuh, ini nggak begini nih, ini nggak begitu. Lah, terus kemarin gimana? Itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan. Banyak custom, nah ini juga sehingga menjadi biaya mahal. Mungkin bahkan bukan hanya biaya, pengalaman-pengalaman mungkin Bapak Ibu semua ya, rekan-rekan, bisa jadi malah banyak custom akhirnya proyeknya nggak selesai tuh. Jadi never ending project ya. Makanya nanti pengalaman project, terutama dari sisi project management, ini harus mengclearkan bahwa ini step sampai sini dulu nih ya. Kecuali itu memang misalkan memandatori wajib. Nah, itu yang nanti harus didiskusikan. Karena pasti kalau kita bicara nanti perubahan-perubahan, itu yang pasti berdampak kepada bicara timeline, waktu, biaya, dan seterusnya. Nah, ini yang paling ekstrim ya, implementasi pasti gagal.
Nah, berikutnya kalau kita bicara teknologi, yang step yang kedua ya, tahapan kedua, pilar yang kedua itu teknologi. Teknologi ini kita bicara mengenai bicara infrastruktur ya, bicara teknologi. Bicara apa? Bicara servernya sama storage-nya udah siap belum? Ya, networknya ya tadi sampaikan networknya selama ini kalau kita bicara antar bagian atau antar gedung gitu ya, selama ini misalkan ini pakainya misalkan pakai UTP Cat 5 atau Cat 6. Oh, nanti ini datanya banyak nih yang dikirim, terus usernya banyak. Ini kita ganti tarif by TFO. Jadi network juga harus disiapkan. Security, sistemnya sudah handal belum, sudah aman belum, ya. Terutama yang nanti bicara nanti perangkat server, termasuk juga timnya yang dijagain sudah ada belum, gitu ya, tim IT-nya. Terus arsitektur datanya, nah ini arsitektur data yang digunakan sudah standar belum. Nah biasanya uh, dalam hal implementasi biasanya data ini nanti di apa namanya normalisasi nih, data-data mana aja yang kira-kira akan masuk ke dalam ini dan dibikin biasanya lebih enak. Nanti ada namanya katalog data, lebih enak ya, lebih enak tuh artinya um, lebih mudah nanti dalam hal mengimplementasi. Kalau kita bicara kalau di Indonesia namanya SDI ya, satu data Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin data Kemenkes, data kesehatan, datanya satu, hanya di Kementerian Kesehatan gitu ya. Data misalkan keuangan, datanya satu, adanya hanya di apa, Kementerian Keuangan dan seterusnya. Kalau kita bicara itu. Nah resikonya kalau misalkan infrastruktur itu nggak siap, resikonya ini juga banyak nih servernya down pada saat transaksi. Jadi karena udah deh pakai server yang ada aja, existing cukup kok. Nah, tiba-tiba pada saat overload, datanya semuanya transaksi berbarengan semua, ya, terutama biasanya cut off ya, mau di akhir-akhir bulan tuh, itu langsung lemot. Bahkan ada juga yang jaringan, kita pernah ngalamin juga, pernah ada case, ada klien kita tuh bilang, ini jaringannya pada saat mau akhir bulan, mau cut off, itu koneksinya lambat, komplain gitu. Pas usut punya usut, sebenarnya bukan fibernya juga, bukan koneksinya gitu ya. Tapi ternyata infrastrukturnya, ya ibaratnya memori masalahnya. Memorinya pada saat dia resource-nya pemakaian tinggi otomatis mungkin karena sudah familiar sama RAM ya, RAM-nya tuh di atas 80% gitu ya. Dan itu yang peak itu yang akhirnya pengolahan datanya juga menjadi lambat. Network lambat, data breach, kebocoran data itu yang menjadi kalau kita bicara dari sisi aspek teknologi. Kalau kita bicara people, bicara orang, ya orang ini juga menjadi faktor kegagalan yang paling utama juga ya. Terutama kita bicara skill user, kemampuan user untuk beradaptasi tadi gitu ya. Skill user dalam hal nanti mengoperate sistem baru, mindset, nah ini pola pikir gitu ya. Pola pikir, oh dengan ERP nanti saya harusnya lebih mudah gitu ya, harusnya gitu. Tapi banyak kejadian. Nah ini sekedar sharing ya pengalaman kita dulu pada saat implementasi ERP, kok proyeknya tuh dianggap gagal, fail. Pasti dianggap fail, usut punya usut, uh, di laporan keuangannya nggak sesuai gitu ya. Akhirnya user lebih suka menggunakan implementasi sistem yang lama. Yang lama juga sudah aplikasi juga gitu ya, sudah semi ERP lah gitu ya. Usut punya usut ternyata dirunut nih data dari keuangan, runut keuangan, mundur kemana ya, sampai usut punya usut ternyata apa? Ini sepele, resistensi. Nah ini nih, resistensi. Nah ini nih, user menolak sistem. User menolak sistem, dia inputnya tuh digagal-gagalin gitu, pokoknya datanya dianggap salah. Kita sampai dulu ngecek nih bener nggak nih begini, sampai sampai bahasanya kita babysit itu kita tongkrongin yang orang entry sampai sebelum di enter gitu ya, sebelum di submit kita pasien data kertas itu sama nggak gitu. Oke, kita samakan gitu ya, karena terindikasi ada di beberapa titik, yang titik itu yang kita duduk bareng gitu ya, kita lihat. Jadi sebelum user submit apa namanya, kita samain kertasnya, oke, udah sesuai, oke, submit, nah gitu. Itu babysit terus minggu. Nah usut punya usut ternyata pas setelah saya ditransaksi di sana di babysit tadi ya, ditunggu-tungguin itu aman. Nah, kita panggil lah coba usut punya usut, ternyata resistensi, user nolak. Kenapa? Wah Pak, dengan ERP ini saya kan dulu waktu tunggu saya itu ya, kalau di manufacture ya, waktu tunggu saya itu saya dihitung lembur gitu ya. Jadi atasannya misalkan lagi keluar kota, bukan keluar kota, dinas luar gitu ya. Dia kan harus approve nih, approve ke sistem ya. Nah, nunggunya dia harus jam 5 pulang. Tapi
jam 5 pulang, tapi karena dia belum selesai kerjaan, nunggu atasannya di luar pulang jam 8 ke kantor. Ini 3 jamnya ini tuh dihitung tuh. Ya, walaupun sebenarnya nggak produktif gitu ya. Akhirnya dengan ERP kan nanti dia suruh mobile. Mobile tuh walaupun dia atasannya di luar pun bisa proof gitu ya. Ternyata usut punya usut tadi resisten dan usut punya usut ternyata dia punya, mohon maaf ya, ini banyak cicilan nih, ada cicilan ini cicilan itu gitu ya. Karena dengan lemburnya dia dapat itu tuh, dia ada punya cicilan-cicilannya. Tapi dengan adanya sistem baru kan otomatis nggak ada itu lemburan itu bahasanya ya, karena atasannya udah bisa approve. Akhirnya user tuh menolak ya. Itu pernah case juga kejadian gitu, walaupun kita dalam hati geleng-geleng kepala, oh ada yang kayak gitu ya, ternyata ya itu tadi itu fakta gitu ya. Terus bicara skill, mindset, adaptasi teknologi ya, ini juga sama nanti orang sudah terbiasa gitu ya. Contoh yang paling gampang deh, ya, kita pernah sekarang juga masih jalan. User sudah terbiasa, sepelenya UI UX, user interface, user experience. Yang lama tuh begini enakan, yang sekarang jelek. Saya minta yang kayak dulu deh, gitu. Jadi tampilannya diminta disamakan sampai ke situnya gitu. Ya, teknologi kita bicara UI UX ya. Jadi ini buat pelajaran juga nih khusus orang IT ini. UI UX bagi user itu juga sesuatu yang penting gitu ya. Karena udah terbiasa. Training ini karena training. Nah, banyak model pendekatan yang digunakan untuk menyiasati ini. Change management namanya, ada ADKAR. ADKAR itu suatu konsep pendekatan framework untuk change management. Jadi awareness. Awareness itu apa? Orang yang sebelum kita berubah itu di aware dulu, disadarin dulu ya, biasanya bikin campaigns gitu ya, campaign pakai flyer, brosur, pakai spanduk, bahkan kalau dulu PC-nya atau komputernya itu pada saat login dia langsung wallpaper sama kita implementasi sistem ERP bla 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 gitu ya. Jadi mereka udah tahu, udah aware gitu ya. Nah, desire tuh tahapan di mana user tuh keinginan, oh iya ya, saya pengen coba deh melakukan perubahan gitu ya. Coba. Jadi hasratnya tumbuh dulu, hasrat keinginan untuk menggunakan sistem. Baru knowledge itu kasih pengetahuannya dengan cara apa? Kasih training. Jadi orang sudah mau berubah, udah aware, sudah peduli, pengen berubah, kasih tuh apa? Pengetahuan, kasih training ya. Training jangan hanya kelas offline, bikin video tutorialnya. Jadi pada saat training offline selesai dia bisa nonton di portal gitar ya. Nah, setelah knowledge, harusnya dia ability, punya kemampuan untuk bisa beradaptasi tadi. Nah, yang terakhir ada namanya reinforcement. Nah, ini jangan lupa, setelah selesai reinforcement itu dilakukan lagi gitu ya. Kadang udah 1 tahun, udah deh kita selesai. Jangan, pergantian karyawan, mutasi karyawan itu kan yang menggunakan sistem bisa berubah-ubah. Makanya ini dilakukan lagi, reinforcement lagi, tahapan lagi gitu ya, di aware dan seterusnya. Sehingga harapannya people itu siap untuk bisa melakukan adaptasi dan bisa melakukan ready untuk implementasi ERP. Nah, yang berikutnya adalah organisasi. Nah, ini organisasi terutama tadi yang sudah disampaikan ya, kita bicara komitmen dari top manajemen. Ya. Jadi top manajemen bukan hanya oke, kita komitmen gitu ya. Ada beberapa case selain komitmen penyataan, tapi dia juga datang tuh kalau setiap project atau ada tim, ada meeting, dia ikut tuh ngeliatin progres, itu bagian dari komitmen. Visi misi strateginya tuh udah clear ya, termasuk juga governance. Nah, ini yang tadi disampaikan, project manajemennya ya harus clear, timnya juga baik tim internal, kalau di konsultan ada tim konsultan, tim internal juga harus siap ya. Tata kelola organisasi, budayanya juga itu juga penting, termasuk juga cross functional alignment, penyelarasan. Ini kebanyakan makanya dalam hal bicara ideal ya, mungkin saya bicara ideal walaupun sebenarnya ini juga nggak ini, seperti yang tadi disampaikan, kita ada namanya, kita usulkan tim TFT. TFT syaratnya adalah timnya misalkan lepas dari operasional, semua tim kumpul dalam lepas operasional, kita bicara diskusi, kumpul. Kenapa? Karena semua bagian yang ada di organisasi itu saling menyelaraskan, ya saling diskusi gitu ya. Walaupun pada saat prakteknya ya banyak terjadi penolakan. Oh Pak, kalau Bapak kriterianya kayak gitu susah tuh Pak, karena tim saya perusahaannya karyawannya nggak banyak dan orang pentingnya di situ semua gitu. Kalau Bapak ke sini, operasional saya misalkan nggak ada tuh Pak yang jalanin. Oke, ya win-win solution. Goalnya kita bilang ini harus siap, yang penting Pak, organisasi terutama bisnis proses. Akhirnya kita win-win solution, oke nggak apa-apa disepakati misalkan dalam 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, ya, tapi ditandemin ada asistensi orang-orang misalkan yang
secara konsep technical writer, dia memahami apa yang dipahami oleh atasannya, ya, timnya. Jadi dia yang mengini. Dia cuma seminggu sekali nge-review apa yang sudah dilakukan oleh ini. Oke, nggak apa-apa. Yang pasti itu harus organisasi harus siap gitu ya. Karena berkaitan sama ini. Nah, berikutnya resikonya kalau jika tidak siap, ini tadi ya tidak terarah, adanya konflik internal itu tadi ya, kadang main salah-salahan gitu ya. Pada satu di jalan baru main salah-salahan. Oh ini harus ada di sana, harus ada di sini gitu. Nah, ERP tidak jalan tanpa arah gitu ya. Project nggak terkontrol, over budget. Bahkan juga ini yang paling banyak ya nggak selesai. Ada juga yang menjadi lama. Nah, penolakan user dalam menerima ERP, resistensi tadi ya, resistensi. Dan yang juga ada risikonya adalah integrasi tidak berjalan lancar. Nah, kalau bicara ERP life cycle, saya bicara coba mengelompokkan tuh menjadi empat tahapan ya, mulai dari plan, implement, operate, optimize. Jadi kalau pada saat di plan kita bicara pertama di perencanaan analisa kebutuhannya udah clear belum ya, butuh apa, terus nah kalau kayak bicara mengenai specific activity ya, ini memastikan nih analisa kebutuhan ya, orang bisnis analis memastikan benar nggak kebutuhannya itu udah clear, terus dicek dengan sistem sekarang seperti apa, terus dipastikan lagi bisnis proses mappingnya sudah clear ya, bisnis proses termasuk juga di dalamnya SOP ya, termasuk juga bisa organisasi tim ya, organisasi tim apakah sudah siap nanti ya. Baru nanti tahap berikutnya adalah ERP selection. Nah, pemilihan ERP ini biasanya kalau dulu pernah saya coba, jadi kita orang IT, saya bicara perspektif IT ya. Saya ngasih form standar ya, ngasih form standar pemilihan vendor dari perspektif kriterianya ya, dari perspektif pengalaman, dari sisi produk, modul, apakah modulnya sudah sesuai dengan bisnis dan seterusnya, itu kita kasih ke user. Jadi yang ngisi itu user, bukan kita. Nanti kita dalam bentuk form aja, mereka apakah ini sesuai vendor. Jadi ada vendor A. Jadi kalau mungkin kalau rekan-rekan orang IT pakai kayak model tabel ini ya, tabel keputusan ya, ada SS ya, ABC, nanti di ranking deh kriteria-kriterianya, dia nilai bobot 1 sampai 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga nanti dibobotin. Oh, cocoknya nanti vendornya vendor A, vendor B. Ini sebagai bentuk objektivitas pada saat kita pemilihan vendor. Nah, setelah selesai di plan, tahap berikutnya kita implement. Nah, implement itu biasanya di paralel nih, orang infrastruktur, oke, kita instalasi server ya, konfigurasi sistem. Nah, sambil nanti mau memigrasi data. Data ya biasanya kita data yang lama, kita normalisasi tuh. Kadang kan ada data tuh, ada data-data yang kadang belum normal ya. Normal tuh pengertian data itu masih isinya kalau satu data itu ada nama, alamat, lengkap semua. Padahal kita butuh hanya nama, alamat, misalkan tempat tanggal lahir. Ya udah yang ini kita filter, kita nggak masukin. Ini karena mau dimasukin ke migrasi. Jadi dalam filter yang lama nanti kita masukin yang baru dengan kriteria yang yang kita sudah sepakati. Ini yang nanti dimasukin ya. Baru setelah itu kita testing dan validasi ya. Ini termasuk di dalamnya development-nya ya, development sistemnya, konfigurasi sistem hardware, software sistemnya, testing, validasi, dicek, baru nanti setelah selesai kita lakukan key user training. Nah, training pun biasanya nanti dibagi dua nih, ada KUT, ada EUT ya. KUT itu key user training, jadi perwakilan dari masing-masing departemen itu kita trainingin, misalkan kita sebagai tim konsultan ya dari eksternal atau tim IT melakukan training kepada key usernya, finance siapa, si A, si B, bagian akunting B. Nah nanti key user itu yang ditrainingin, setelah itu dia melakukan training lagi kepada end user, yang training idealnya jangan kita. Maksudnya kita tuh siapa? Baik orang itu atau konsultan. Kenapa? Karena biar mereka bisa memberikan knowledge-nya, berbagi gitu ya. Berbagi. Jadi pada saat indikasi ke sini harusnya nanti ini kalau kita bicara nanti konsep IT sebenarnya ini bagian dari layer satunya gitu. Jadi kalau ada problem yang user ini ke sini dulu ya. Jadi nggak langsung ke daerah ke IT atau langsung ke konsultan, tapi kita adopt dulu dari filter gitu ya. Nah, baru setelah kita bicara implement, kita bicara operate ya. Setelah implementasi termasuk di sini design development ya. Design development termasuk di sini nanti kita bicara deployment. Nah, di sini operate. Nah, operate tuh ya udah go live ya, go live, kita monitoring performa sistem ya. Nah, biasanya performa sistem itu kita cek berdasarkan hardware, infrastruktur dan seterusnya ya. Uh,
Nah, termasuk juga kita bicara apa namanya, kalau ada bug-bug fixing tuh di sini nih. Nah, kalau di sini tahap berikutnya adalah optimize. Optimize itu biasanya kalau ada penambahan modul gitu ya, fiturnya gitu ya, penambahan feature, termasuk juga kalau misalkan fine tuning sistem, sistemnya kayaknya nih agak agak berat nih database-nya, misalkan server database-nya, dicek lagi apakah masalahnya di apa memorinya kah, di network itu di fine tuning lagi ya. Baru supporting, supporting itu kalau ada problem ya udah. Nah, siklusnya itu akan berulang seperti itu. Berikutnya, nah ini metodologi. Nah, ada beberapa pendekatan metodologi. Ada yang konsepnya Big Bang. Ya, Big Bang itu artinya sistem lama nggak dipakai, cut off, kita masuk sistem baru. Ya, oke, ini saya coba bikin tabelnya dalam satu collab sekaligus. Biasanya semua modul ERP itu langsung menggantikan sistem lama. Nah, kelebihannya biasanya lebih cepat, tidak ada duplikasi sistem, tapi ada risikonya. Itu apa? Kalau itu gagal sistemnya, itu bisa mengganggu seluruh aktivitas. Nah, biasanya ini cocok pada organisasi kecil hingga menengah. Ya, berikutnya ada fase sistem. Fase sistem itu adalah sistem yang bertahap. Ini sistem lama, ya, ini sistem yang baru, new ya. Jadi bertahap itu misalkan, oke, kita bagian finance dulu, gitu ya. Modul finance sini, nanti setelah itu HR, baru inventory gitu ya, kalau setelah berhasil. Resikonya, kelebihannya adalah resikonya lebih rendah, yang mudah dikontrol, kekurangannya waktu implementasi lebih lama ya. Terus biasanya ini bisa diterapkan di organisasi besar dengan proses bisnis yang kompleks. Ada paralel, nah ini paralel sistem lamanya jalan gitu ya, sistem barunya juga mulai jalan gitu ya. Ya, nah ini biasanya kalau kita bicara kelebihan resiko kegagalan kecil. Kenapa? Karena kalau ini gagal, ini datanya nih ada error nih, udah cek aja gitu ya. Data yang lama menggunakan sistem lama sesuai belum? Nanti bisa dicekkan itu, cocokkan. Kekurangan biayanya tinggi, kenapa? Karena itu tadi paralel ya. Nah, biasanya nih seperti industri perbankan itu cocok nih untuk sistem-sistem yang konsepnya paralel karena nggak berani sistem lamanya dilepas gitu ya. Ada juga sistemnya project pilot ya. Project pilot tuh biasanya diuji coba uh, pada saat satu bagian aja deh ya. Project pilot ya pada satu divisi sehingga pada saat kelebihannya kita bicara mengidentifikasi masalahnya itu bisa kelihatan tuh lebih awal gitu ya. Nah, kalau misalkan yang cabangnya banyak anak-anak perusahaan ya, yaudah kita project pilotnya di sini ya, di cabang-cabang ada di Kota Bandung dan sini. Ini proyeknya misalkan ada di Bandung. Nah nanti kalau ini berhasil ya, ini sistem yang akan diadop ke tempat yang lain, ke tempat-tempat yang lain. Oke, itu kita bicara metode ya, metode. Berikutnya, nah critical success factor ya, kalau bicara kunci sukses keberhasilan, faktor kritisnya yang pasti adalah kita harus ada dukungan manajemen, termasuk juga clear requirement ya, kebutuhannya clear ya, jelas ya, termasuk keterlibatan user ya, keterlibatan user dalam melakukan kegiatan ini ya. Datanya juga bagus itu tadi ya, kita nanti namanya normalisasi karena nanti ada proses migrasi data-data lama yang tidak perlu ya, itu dibuangin dulu sehingga nanti yang masuk ke dalam sistem itu ada data yang sudah clear. Berikutnya project governance, tata kelolanya ya, tata kelola. Kadang saya suka bercanda, tata kelola project manajemennya sudah sesuai dijalankan dengan kaidah-kaidah pendekatan PMBOK gitu ya, project management body of knowledge, tapi masih ada aja tuh celah-celah orang resiko tuh masih salah gitu ya, atau masih kurang gitu ya. Itu banyak faktor juga tuh ya, banyak faktor. Oke, nah ini kita bicara tadi bicara apa namanya critical success factor. Pasti ada risikonya. Nah, risikonya kalau perlu kita akan lakukan yang namanya mitigasi risiko. Nah, apa sih mitigasi risiko? Mitigasi risiko itu adalah sebuah langkah strategis untuk mengurangi kemungkinan kegagalan. Jadi kalau namanya risiko, risiko itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita inginkan, tapi juga bisa terjadi gitu ya. Nah, salah satunya kalau bahasa kami itu kita sebut namanya plan A, kita bikin plan A, plan B, plan C, rencana A, rencana B, rencana C. Ya, kalau rencana A-nya gagal, kita bikin B-nya yang jalan ya. Rencana B-nya gagal, kita rencana C yang jalan gitu ya. Nah, strategi mitigasinya adalah seperti kalau kita tahu bahwa resikonya akan terjadi kegagalan dalam implementasi, kita siapin proses bisnisnya ya tadi ya, empat empat pilar tadi ya.
organisasi, people, proses, teknologinya itu kita pastikan dulu itu harus siap. Nah ini yang sesuai dengan topik kita hari ini ya, mengenai bagaimana mempersiapkan untuk sebelum kita implementasi ERP. Hal-hal apa saja sih yang harus disiapkan? Ya? Oke, saya nggak akan bacakan satu-satu ya. Tujuannya seperti yang ada di layar, memastikan proses bisnis. Contohnya adalah melakukan proses bisnis S2B, tadi sudah sampaikan, risikonya itu bisa meminimalisir ketidaksesuaian proses dengan sistem ERP. Ya. Sistem sering down atau lambat ini juga bisa kita minimalisir. Terus tadi kita implementasi cabangnya banyak, yaudah kita bikin pakai project pilot atau POC, proof of concept, satu titik aja kita yang di mana yang kita mau terapin. Itu salah satu juga melakukan mitigasi. Training intensif itu juga kayaknya kalau kita implementasi ERP ini usernya harus kasih training nih. Kalaupun kita bikin classroom, ruangan kelas khusus untuk training ya, setiap hari kita buka, setiap bulan dua sesi gitu ya, 2 kali ya seminggu, berarti 2 kali seminggu kita bikin training kelas ya. Terus implementasi bertahap. Oke, kalau kita nggak project pilot bertahap aja ya. Misalkan bagian-bagian ini kita nggak perlu big bang, misalkan tadi ya, bagian finance yang penting karena kaitan dengan cowok, finance-nya dulu nih yang kita awali gitu ya. Baru setelah itu HR misalkan. Ya karena ini berkaitan dengan SDM dan seterusnya. Atau lokasi cabang mana dulu tadi yang sudah disampaikan. Ya. Berikutnya, nah ini ERP readiness. Jadi ERP readiness adalah kesiapan organisasi tadi ya sebelum kita implementasi ERP. Nah, ini banyak orang yang mengabaikan gitu ya. Faktor-faktor ini banyak orang yang mengabaikan. Kenapa akhirnya orang tidak melihat ini, mereka implementasi aja gitu ya, jalanin aja tuh projectnya gitu ya. Nah ini saya kebetulan ngambil referensi dari sebuah paper ya, paper dengan alamatnya ini ya. Ini saya ngelihat cukup bagus ya, dan saya lihat kalau saya refleksi terhadap pengalaman saya di lapangan, ini udah bener banget gitu ya. Karena ini udah pengujian ya. Jadi mulai tadi ya, empat pilar tadi, proses, teknologi, di sini ada subvariabel ya. Subvariabel berarti kalau variabel persiapan orang, berarti siapa dari faktor variabelnya adalah skill kompetensi orangnya, termasuk project manajernya, ya kecukupan ERP, termasuk juga bicara high level overview-nya, termasuk trainingnya orangnya, project timnya sudah ada atau belum, termasuk pengelolaan HR-nya, ya termasuk kita bicara employee staff keterlibatan. Jadi itu semua faktor-faktornya itu yang dilihat ya. Nah, terus masuk juga bicara proses ya, bisnis prosesnya, standarisasi, termasuk kita bicara change management, bicara culture, termasuk open minded untuk perubahan ya. Orang-orang yang nanti untuk berubah sendiri ini juga harus bisa terbuka gitu ya. Terus juga bicara faktor organisasi ya. Ini ada beberapa organisasi, nilai-nilai perusahaannya harus di-share ya, termasuk juga project management, knowledge, termasuk organisasi style, termasuk strategi. Nah, bicara teknologi, kita bicara subvariabelnya itu berkaitan dengan sistem rollout configuration nanti seperti apa ya, mekanismenya, termasuk integrasinya seperti apa, dan seterusnya sampai kepada vendor eksternal konsultan expertise. Ini yang kita masukkan nanti di dalam sebuah konsep kajian ERP readiness-nya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, kebetulan kalau di papernya memang tidak menyediakan ini ya, tidak menyediakan, dia hanya paper, tidak menyediakan tools-nya. Jadi kebetulan kita coba buatkan ya, dari kajian tadi kita buatkan tools-nya ya, tools untuk readiness-nya, baik dari sisi variabel organisasi, dari sisi proses readiness-nya, termasuk jadi dari teknologi readiness-nya, konsep termasuk people readiness ya. Dengan subvariabel tadi kita bikin pertanyaan, kita bobotkan ya. Ini mungkin kalau teman-teman IT kita bikin scoring ya, scoring sehingga nanti menjadi sebuah keputusan. Nah, nanti setelah proses itu kita buat buat ya, kita modifikasi, kita bikin bobotnya ini dengan kriteria-kriteria ini misalkan ya. Kalau kurang dari 50% not ready maknanya, artinya
tunda implementasi ERP dan fokus kepada perbaikan fundamental. Fundamentalnya apa? Contoh kalau bicara di proses, ya proses semua belum ada bisnis prosesnya, bisnis proses modelingnya, atau belum ada speknya, belum rapi. Ya udah, buatin dulu gitu ya, tahan dulu gitu. Kalau dia belum kuat di apa organisasinya, di project timnya belum terbentuk nih, ya perbaiki dulu project timnya, disiapin dulu gitu ya. Beberapa case yang kaitannya dengan yang nanti ini ya. Ini yang fundamental yang nanti harus diperbaiki. Kalau antara 50 sampai 70 partial ready, artinya lakukan readiness program sebelum go live. Jadi readiness program itu kesiapannya, bikin program mungkin pelatihan ataupun hal-hal yang kaitan dengan misalkan kalau kita bicara proses benar-benar dipastikan lagi untuk proses-prosesnya. Kalau orang dilakukan training dulu, organisasinya dibentuk tim dulu ya, sampai kira-kira di kategori 70 sampai 85. Ini ready, bisa dikatakan ready. Ini mulai implementasi, tapi dengan catatan ini bertahap dengan mitigasi risiko. Jadi kita bikin kriteria kita resikonya. Resikonya nanti kalau tadi ya kita pakai teorinya pakai pendekatan parsial ya, atau pendekatan project pilot gitu ya. Nanti resikonya ini yang kalau cabang B, C-nya belum dijalanin, ini harus seperti apa gitu ya. Itu harus kita lakukan pendekatan-pendekatan skenario-nya. Nah, kalau Bidara 85 ini organisasi sangat siap menjalankan program ERP. Artinya kalau semuanya ini sudah bagus ya, nilai persentasenya di atas 85, itu nanti kita bisa siap ya, ibaratnya kalau bahasanya PD deh kita. PD nih kita mau implementasi ERP. Ya. Nah, ini kalau kita bicara beberapa pendekatan untuk menilai ERP, penilaian ERP, ini ada beberapa pendekatan framework ya, ada CMMI terkait dengan capability maturity model integration ya, skalanya dari 1 sampai 5, ada pakai pendekatan Gartner, ada juga pakai pendekatan Deloitte, ada SAP juga mengeluarkan maturity, juga pakai COBIT ya, dengan beberapa nanti kalau COBIT itu kan banyak 40 proses ya, enggak 40 prosesnya yang dipakai. Nanti yang berkaitan dengan domain-domain atau proses yang berkaitan dengan sistem, pengembangan sistem, itu yang nanti akan ditanyakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah uh, transformasi atau ERP ini adalah sebuah transformasi bisnis ya, atau enterprise resources planning itu adalah kita bicara merupakan sebuah transformasi bisnis. Dari apa? Perubahan dari sistem yang masih catat-catat pakai manual, tulis tangan, masih pakai ada aplikasi spreadsheet dan seterusnya, itu semua sudah dirubah ke dalam bentuk digitalisasi atau semuanya tersimpan dalam sebuah konsep database, ya tersimpan datanya. ERP adalah yang nanti kita bicara transformasi yang mengubah cara kerja, mengubah struktur organisasi, termasuk juga alur prosesnya itu lebih terintegrasi. Nah, kita bicara ERP itu bukan hanya sebuah project ya. Nah, ini juga banyak salah jadian juga nih. Oh, ERP proyeknya IT. Bukan. Padahal kalau kita bicara ERP sesuai dengan namanya enterprise ya. Enterprise jadi perusahaan. Kebetulan aja tanggung jawabnya ada di IT gitu ya. Tanggung jawabnya ada di IT. Nah, saya pernah waktu itu diminta jadi PM. PM-nya orang IT gitu. Saya orang IT, tapi saya sebagai PM, saya nggak mau gitu. Kenapa nggak mau? Karena saya IT hanya mediator, memfasilitator aja, memfasilitasi sistem. Tapi kalau saya sebagai PM karena bertanggung jawab penuh gitu ya, sebaiknya jangan. Akhirnya saya waktu itu minta, oke deh saya sebagai co-PM-nya. Co-PM itu wakil PM-nya. PM-nya siapa? Saya minta waktu itu orang finance accounting ya, manajer finance accounting yang saya minta sebagai PM. Kenapa? Karena dia yang tahu sistem gitu, sistem keseluruhannya gitu kan. Kalau kita kan IT ya hanya yang fasilitasi tadi gitu ya. Dari end to end-nya kita nggak paham gitu. Nah, makanya saya biasa akhirnya menyarankan PM-nya ini adalah orang yang memahami proses dari awal sampai akhir. Dan yang kedua adalah biasanya orang yang benar-benar dia bisa ambil keputusan, istilahnya go no go-nya. Oke apa enggaknya itu salah satunya adalah PM ya, memastikan. Ya kalau kita bicara RACI, tabel RACI responsible accountable council inform, A-nya salah satunya ada di PM yang dia bisa memutuskan ya. Nah, ERP bukan sekedar proyek TI ya, TI yang tadi disampaikan, ini sebuah kesiapan organisasi, termasuk SDM, sistem yang tidak terpakai dan implementasi gagal ini juga bisa berakibat kepada kegagalan semuanya. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih